Adanya dugaan korupsi landscape dan softcove gedung kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau senilai 4,5 miliar rupiah di tahun 2015 pernah ditangani oleh Kejati Kepri. Namun berhenti hingga hari ini belum ada yang ditetapkan. Proyek pengadaan landscape dan softcove di gedung kantor DPRD dimenangkan oleh PT Mulia Sejahtera Utama dengan pagu anggaran 4,5 miliar rupiah. Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 atau Kodat 86, Caktain Komari minta aparat Kejaksaan Tinggi Kepri untuk membuka dan memeriksa kembali pengadaan landscape dan softcove gedung kantor DPRD Provinsi Kepri tahun 2015 dengan anggaran 4,5 miliar. Proyek tersebut diduga syarat dengan markup harganya. Sebanyak 100 batang pohon palem berharga 40 juta per pohonnya. Pengerjaan proyek taman tersebut juga terkesan asal-asalan, ujar Caktain. Lebih lanjut, Caktain Komari menekankan bahwa aparat penegak hukum jauh lebih memiliki otoritas dalam penindakan tindak pidana korupsi maupun lainnya. Masyarakat memang diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, akan tetapi akses dan kemampuan itu sangat terbatas. Ya, ini kita minta Kejaksaan Tinggi untuk membuka kembali persoalan dugaan makar proyek di DPRD Provinsi Kepri. Kalau dalam ininya itu landscape atau pertamanan, itu nilainya cukup fantastis, 4,5 miliar. Setahu saya kalau nggak salah PT pemenangnya PT Mulia kalau dari Pekanbaru. Proyek ini dilaksanakan sepertinya asal jadi, dan kebanyakan hanya nanam pohon palem raja. Dan kalau dihitung-hitung pohon palem itu dalam hitungannya sih kemarin 100 batang, cuman secara realitasnya di lapangan ada nggak 100 batang itu, karena halaman Provinsi Kepri kan cuma segitu-segitunya aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persoalan harga palem itu kalau dihitung per unitnya itu di dalam proyek itu sekitar 40 juta. Tapi setelah kita cari pembanding, palem pohon raja itu palem raja besar itu paling mahal cuma 5 juta. Artinya ini ada manipulasi naikkan harga yang sangat luar biasa. Jadi menjadi pertanyaan kalau kontraktor pemenangnya maupun kontraktor pengawasnya. Nah, Kajati kan sudah pernah menelisik ini, gitu. Tolong dilanjutkan. Kan kuncinya ada di audit BPK, dan audit BPK sudah menyatakan itu masalah. Sampai hari ini juga nggak mungkin audit BPK itu direvisi, kan? Nggak ada revisi hasil audit BPK. Nah, kalau mau tahu angka kerugian yang real, ya tinggal penyidik mengajukan audit ke BPKP, itu akan ketahuan berapa angka kerugian negara. Terus juga melakukan audit investigasi, jadi punya pembanding. Oh, harga palem itu segini. Oh, tanah, kalau misalnya tanahnya itu diambil dari mana, tanah itu juga harganya segini. Kalau memang tanah itu diambil dari luar daerah. Bagaimana dengan teknik landscape-nya itu kan memang mahal itu, Caktain. Teknik landscape apa yang di ini? Nggak ada. Mereka kan sudah jadi semua. Pohon palem, rumputan, terus sama beberapa inilah tanaman bunga lah. Itu aja, nggak ada yang istimewa. Di gedung DPRD itu nggak ada yang ini lah. Nah, kalau dihitung sampai sekarang justru malah beberapa tahun belakangan udah ada lagi proyek-proyek untuk pembenahan taman itu. Jadi kita fokusnya yang di 2015 itu aja, yang proyek 4,5 miliar yang dimenangkan perusahaan dari Pekanbaru. Nah, ini kan sebagai tantangan juga buat Kajati, bahwa kemarin kan hari anti korupsi dia nantangin masyarakat suruh lapor. Yang sudah di proses oleh Kejaksaan aja lah, tolong diselesaikan. Jadi nggak perlu ada laporan. Dan sebenarnya Kejaksaan nggak perlu ada laporan karena mereka punya otoritas. Kalau hanya memberikan informasi ini gampang, masyarakat banyak informasi. Cuman kan otoritas untuk penindakan hukum sama data dan segala macam kan lebih punya otoritas aparat penegak hukum dibanding masyarakat atau LSM. Sudah Caktain. Oke, terima kasih ya.